dulu dianggapnya sholat batin, cukup pejam mata, lalu kemudian sholat. Pas ditanya, kau tak sholat? Sholat itu yang penting sholat batin. Lalu sholat tegak rukuk sujud, itu tidak diterima Allah. Karena sholatnya bawa najis. Ada tai kan? Iya. Ada air kencing kan? Iya. Gak diterima, najis. Betul juga kan? Kalau tak ngaji, tasawufnya tak putus, fikihnya tak selesai. Nabi SAW sampai mati tak pernah meninggalkan sholat. Hafizu ala salawati wa salati. Maka dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi, tafsir Al-Kabir namanya, ketika membahas tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar, mengapa Allah tidak beritahu salat, mengapa Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat salat, siapa yang dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat salat wusta termasuk. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat salat wusta secara pasti. Kenapa? Supaya orang senantiasa berharap ingin mendapatkannya dan supaya dia istiqomah. Tapi ada indikasi-indikasi di ujung itu. Wa qumu lillahi qanitin. Tetaplah engkau tegak terus istiqomah, qanitin, bersama orang yang tegak beribadah. Al-qanituna wal qanitat, orang yang tegak istiqomah beribadah. Jadi yang diinginkan dari ayat itu, hafizu ala salawati, jagalah salat fardumu, wassalatil wusta, dan salat wusta yang ku rahasiakan, tak ku kasih tahu, supaya kau tetap istiqomah mencari dan terus tidak pernah merasakannya, aku sudah dapat karena rahasiaku. Wa qumu lillahi qanitin, tetaplah engkau beribadah bersama orang-orang yang beribadah. Jadi nanti kalau ada orang yang mengklaim aku sudah dapat salat wusta, dapat dipastikan dia belum dapat. Kenapa? Karena pernyataannya itu membatalkan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita antara ar-raja dan khauf. Antara raja berharap dapat, khauf takut tak dapat. Ketika kita berharap dapat dan takut tak dapat, disitulah turun ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengklaim, menyatakan sudah dapat dan tak ada kekhawatiran lagi, maka sesungguhnya kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun penafsiran, ya memang begitulah tafsir. Kalau satu bukan tafsir namanya. Induk dari segala kitab tafsir, tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir paling tua. Cobalah baca tafsir Tabari. 24 jilid, 1 meter panjang. Jadi kalau membahas satu ayat, pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, pendapat yang keempat, pendapat yang kelima. Bedanya dengan tafsir lain, tafsir Tabari pakai sanad. Sudah pendapat yang pertama, bersanad sampai ke Mujahid, ke Imam Ibnu Abbas. Bersanad sampai kepada Imam Ikrimah Ibnu Abbas. Bersanad sampai kepada Imam Ad-Dhahhak, kepada Ibnu Abbas. Karena Imam Ibnu Abbas lah yang paling banyak tahu penafsiran. Murid-murid dia ini meriwayatkan. Ad-Dhahhak, Ikrimah, Mujahid, sampai kepada Ibnu Abbas. Murid-murid dia ini sampai kepada Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Bagaimana kalau ada orang yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan salat wusta itu adalah salat batin? Ada juga menyebutnya dengan salat daim. Salat yang dimaksudnya di situ adalah zikir.
Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Aqimis sholata, dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingat aku. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang tegak berzikir mengingat Allah, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Itu yang disebut dengan salat batin. Bukan salat batin diam lalu batinnya salat, tegak, rukuk, sujud, tegak. Itulah salat batin. Bukan. Yang dimaksud dengan salat batin adalah batinnya tak putus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Lewat proses latihan. Latihannya itu dalam tarekat Naqsabandiyah namanya suluk. Suluk itu latihan berzikir. Latihan ini gimana? Zikir nggak putus. Cuman aktivitasnya cuman makan sama tidur. Selain daripada itu zikir. Dari mulai habis subuh nih, sholatnya pun tak terlalu panjang ayatnya. Habis sholat subuh, habis itu zikir lagi. Allah 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 Allah. Gimana caranya biar supaya jangan putus? Dikasih tasbih. Tasbihnya 100. Habis tasbih itu 100. Habis 100 kasih batu kecil. Berarti 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Habis 1000 batunya agak besar dikit. Habis itu terus lagi Allah 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 sampai zuhur. Habis itu sholat zuhur, habis itu makan. Makannya pun nggak usah lama, nggak pakai lauk, nggak pakai apa, biar supaya cepat. Hanya sekedar untuk kalau sanggup dia puasa, bagus puasa. Habis itu gitu lagi. Allah 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 sampai asar. Habis itu Allah 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 Allah. Biar supaya matanya jangan kemana-mana, mandangnya hanya ke bawah. Biar supaya dia merasakan bahwa dia sedang berada di liang lahat. Liang lahat itu kan sisinya cuma kiri, depan, kanan, atas, bawah. Maka dia orang bersuluk itu selalu pakai kelambu. Almarhum Tengku Zulkarnain ditanya, Syekh, Kiai, Tengku, kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Karena banyak nyamuk, kata dia. Dia mau ngejek orang yang mau ngejek suluk. Padahal maksudnya supaya dia merasa sedang berada di liang lahat. Mutu qabla anta mutu, mati sebelum kau mati. Disiram dulu pakai air, seolah-olah dia sudah mandi jenazah. Setelah siram pakai air, digulung pakai kain kafan, seolah-olah dia sudah jadi mayat. Setelah digulung pakai kain kafan, lalu kemudian ditalkinkanlah zikir ke telinga dia, seolah-olah dia sedang talkin mayat. La ilaha illallah. Seolah-olah dia sudah mati, udah. Habis itu tak ada lain, mati, putus kontak dengan yang lain, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah nanti malam udah mengantuk betul mau tidur, barulah tertidur. Habis itu nanti dibanguni lagi tahajud, begitu terus. Suluk yang paling singkat 10 hari. Suluk yang agak panjang 40 hari. Dan suluk tak ada minum teh manis. Ya, supaya pikirannya jangan kemana-mana. Supaya apa? Untuk mengkonekkan di dalam. Supaya nanti ketika dia putus, cepat dia baliknya. Hidup dia di dalam. Allah, 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 Allah. Tidak bersuara, tidak berbunyi. Kalau masih Allah, Allah, Allah berbunyi dia. Tak berbunyi sampai dia lupa, ingat balik. Lupa, ingat balik. Lupa. Kalau berbunyi tak boleh masuk WC. Tak boleh masuk WC. Allah, 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 Allah. Di dalam aja dia. Di dalam tangkai jantung. Kalau antum tengok, nanti pergi ke rumah sakit atau praktek dokter yang ada nampak usus, nampak di tengah nih ada hati, ada jantung. Itulah letak zikir. Alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir. Itu yang disebut dengan salat daim.
Salat yang tak putus terus menerus. Itulah yang disebut dengan salat batin. Zahir, nih zahir. Orang kalau pergi, terima kasih ya Pak, ya pergi. Nampak zahirnya, pundak. Kalau mau ke depan, batin, ini batin. Mohon maaf, zahir dan batin. Terima kasih Pak, saya pergi dulu. Kalau pergi apa yang nampak? Zahir. Yang tak nampak? Batin. Maka yang tak nampak ini disebut batin. Salat batin. Banyak orang terkeliru, dianggapnya salat batin, cukup pejam mata, lalu kemudian salat. Pas ditanya, kau tak salat? Salat itu yang penting, salat batin. Lalu salat tegak rukuk sujud, itu tidak diterima Allah. Karena salatnya bawa najis. Ada tai kan? Iya. Ada air kencing kan? Iya. Gak diterima, najis. Betul juga kan? Orang tak ngaji. Tasawufnya tak putus, fikihnya tak selesai. Nabi SAW sampai mati tak pernah meninggalkan sholat. Nabi ketika dia sakit disiram air 5 qirbah. Pakai air disimpan dalam kulit kambing. Tempat air waktu itu berbangun minta sholat ke masjid. Jadi syarat untuk sampai kepada Allah mesti syariat, tak boleh tinggal. Jangan gara-gara sudah sholat batin zikir di dalam lalu tak sholat lagi. Bapak tak sholat? Sholat kalian ini sholat syariat. Cuman 5 menit. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat aku tak putus. Kalau sudah sholat tak putus, yang batin tadi ngapain lagi sholat zahir? Asy-syari'atu bila haqiqatin atilah. Wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Orang yang hanya syariat tanpa hakikat kosong hampa. Orang yang hanya hakikat tanpa syariat batil. Jadi yang kita laksanakan tetap sholat syariat, tegak, ruku, sujud, habis sholat latihan. Jadi yang 70 tadi itu hanya latihan sholat batin saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti lain tarekat lain. Ketemu sama syekh ini, katanya dalam satu tarikan nafas. La ilaha. Waktu tarik, la ilaha illallah. Waktu hembus, la ilaha illallah. Tak ada pakai tasbih. Kenapa di sini tak pakai tasbih, syekh? Kami tak pakai hitung. Tapi syekh sana katanya satu hari 15.000. Oh, dia masih pakai hitung. Kami tak hitung lagi. Tarik sekali, hembus sekali. Kalau tak putus batinnya, tarik sekali, hembus sekali, 24.000 sehari semalam. Maka mereka, saya perhatikan orang tarekat jarang banyak cerita. Kalau orang tarekat banyak cerita, berarti tak berzikir. Dua kemungkinan, tak berzikir atau sudah putus zikir batinnya sehingga bisa sambil ngobrol. Nah, itu yang husnuzon lah. Jerokan hulu itu paling banyak tarekat, karena negeri 1000 suluk. Yang tua-tua tuh umur 60, 70 dia. Tapi tasbihnya jalan terus. Dulu sebelum tahu kita heran, kenapa kencang betul tasbihnya? Kalau subhanallah pasti subhanallah, subhanallah. Apa yang banyak? Rupanya Allah, 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 Allah. Dia punya target. Ada yang satu hari 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Dia selalu mengejar itu. Nanti sampai masanya kita ini kalau sudah agak tua, kita ini mau ngomong. Nanti anak kalau udah sampai tua, antum tengok ngomong, antum ingat kan anak? Ustaz, jangan tersinggung ya. Dulu waktu kita di Bogor subuh, Ustaz kan bilang jangan banyak ngomong. Pernah nggak antum ketemu sama orang ngomong, diulangnya itu sampai 3 kali di sini. CD itu mutar dia nggak ingat lagi. Tapi kalau kita sampai ke batin itu, insya Allah hati kita sibuk dengan itu. Apalagi kita ditarget, kau mesti 5.000, kau mesti 10.000. Kita pasti mengejar target itu. Allah, 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 Allah. Tapi walau zikir itu tidak pakai hitung, sebetulnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
berzikirlah sebanyak-banyaknya, taklah dihitung. Itulah yang disebut dengan salat daim. Daim artinya tak putus. Disebut juga dengan salat batin. Batin artinya di dalam. Walaupun dia tegak, walaupun dia jalan, walaupun dia... Cuman kadang hati ini lemah. Sama macam badannya juga mengalami lemah. Untuk menguatkannya, itulah kita zikir beramai-ramai. La ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, didengar oleh telinga, dilafazkan oleh lisan, ihtazza, bergoncang seperti pokok kayu yang dihembus angin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk menguatkan. Nanti setelah dia jalan pergi kemana, tetap hidup di dalam. Mau zikirnya la ilaha illallah, bagus. Mau zikirnya Allah, Allah, bagus. Tapi kata Habib, selawat aja. Selawat itu pun menghidupkan dalamnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terserah antum mau pilih mana. Saya tak mempertentangkan antara amalan-amalan ini, karena sesungguhnya semuanya itu tujuannya menghidupkan supaya kolbu batinnya itu tidak kosong, tidak hampa, tidak berhenti. Sama macam kita, macam nyetir juga, macam bawa mobil, macam bawa motor. Ada masanya kadang nggak fokus karena melayang, naik ke trotoar, atau nabrak spotboard orang depan, atau nggak konsen lampu merah, klakson. Begitu juga. Lupa lalai, balik kan lagi. Tapi tidak gara-gara ini lalu di depan orang. Wow. Ada juga orang bawa tasbih pas depan orang. Supaya tengok orang. Bukan, kita udah selesai dengan itu semua. Tak kita pentingkan tengok pandang orang ini. Tapi kadang kalau saya sendiri nyetir sendiri, saya buat kuat-kuat. Lagi tak ada orang. Apalagi kalau malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Tapi bukan mulut aja. Konekkan antara di mulut dengan di hati. Berproses. Pas Januari. Ini Januari 5 tahun yang lalu. Januari 2021. Januari 2007. Anak awal talqin zikir. Awalnya itu mimpi anak datang mbah kakek anak. Kata dia, kau bersuluk, katanya. Habis itu besok anak tanya sama almarhumah. Kata Datuk, katanya kau bersuluk. Oh, memang begitu. Tradisi keluarga kita umur 40. 2017 bulan Januari. Kalau hitungan Masehinya bulan Mei baru genap 40. Kurang. Tapi kalau menurut Hijriah udah 40. Oh, jadi gimana? Kau carilah mursyid yang mentalkinkan zikir. Kebetulan ada Ikhlas sana di Mesir, ayahnya mursyid almarhum Buya Somad. Nah, tanya, kapan jadwal suluk? Ini bang. Oh, tabrakan. Yang bulan ini? Oh, tak bisa bang. Bulan ini? Sampai akhirnya yang Januari 2017. Kosongkan 10 hari, matikan handphone, tak talqin zikir. Itulah awal zikir. La ilaha illallah. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sebulan Agustus, anak ambil libur lagi 1 bulan, anak pergi ke Mesir. Jumpa Syekh Saifuddin, mursyid tarekat Naqsabandiyah, murid cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi. Jumpa dengan Syekh Yusri Jabar, mursyid Syaziliyah. Jumpa dengan Syekh Ali Jum'ah, mursyid Syaziliyah Siddiqiyah. Murid Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ziarah ke Syekh makam penulis hikam
Athaillah As-Sakandari. Wah, ziarah ke makam wali-wali syekh-syekh. Pulang dari situ itulah, pulang dari Mesir itulah ana khutbah pertama kali pakai baju Azhar, pakai torbus Azhar di masjid depan Mall SK, Masjid Namirah. Situlah anda tengok umat tuh kerumun macam semut dari tempat khutbah tuh sampai di tempat parkir. Itulah pertama kali ramai. Masa setelah itulah ramai-ramai itu. Sampailah Pilpres puncak ramai-ramai. Sampailah hari ini. Nah, jadi itu baru ke Batam. Hah? Setelah itu ke Batam, itulah yang tembus menembus. Nah, jadi ana bukan ujuk-ujuk pulang langsung orang ramai, enggak. Ana pulang 2017 baru suluk. Jadi setelah perjalanan 10 tahun. 10 tahun masuk hutan, ke surau, ke musola, ke Kabupaten Islamic Center. Pas 10 tahun, baru Januarinya itu, pas hitungan 10 tahun, baru jadi ada proses. Disuruh Allah dulu, mutu qabla anta mutu, matilah kau sebelum mati. Udah dikapankan, udah ditalkinkan. Jadi kalau ditakut-takuti orang, nanti bapak mati, aku udah mati udah. Jadi sisa ini udah mati, udah ini udah sisa-sisa hidup. Sesuailah sama tulisan di WA yang baru, hari ini hari terakhir, besok mati. Nah, udah mati. Kita tidak akan bisa hidup kalau tidak memutuskan hubungan dengan kehidupan. Tak mungkin dia hidup di dalam kalau kita masih. Kalau bertasawuf teori capek. Bertasawuf teori itu nanti antum capek. Baca buku ini, kenal dengan tokoh ini, membaca. Di Azhar tasawuf itu satu mata kuliah. Tasawuf, lulus sana tasawuf mata kuliah. Tasawuf membaca kitab, tasawuf dengar pengajian, tasawuf. Tapi ana tidak mentalkinkan zikir, ana tidak syekh mursyid tarekat. Antum cari yang mursyid, yang alim, apakah Samaniyah, apakah Syaziliyah, apakah Naqsyabandiyah, apakah Qadiriyah, atau yang merger dua tarekat, TKN, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Tapi yang syekh mursyid, bukan yang tukang cerita. Yang betul-betul alim, mursyid, ditalkinkannya. Ditalkinkannya. Habis itu baru antum berzikir. Kalau nanti sibuk dengan cerita, sama macam orang cerita tentang Makkah, manasik haji. Nanti bapak ibu akan turun dari airport, lalu kemudian dibawa pakai bis menuju ke Masjidil Haram, masuk dari pintu Abu Salam, Allahumma antas salam, bis itu melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Mulai dari Hajar Aswad, Allahu Akbar. Selesai manasik, bapak udah berapa kali haji? Saya belum haji. Tapi cerita tentang Makkah ini luar biasa. Hah? Jadi cerita tentang perjalanan batin ini ada 3 orang. Yang satu, cerita tentang Makkah, tahu detailnya tawaf, sa'i, melontar jumrah, wukuf di padang Arafah, mabit. Tapi dia tak pernah ke Makkah. Yang satu lagi, pernah ke Makkah tapi nggak bisa manasik. Kalau diminta, bapak bisa manasik. Waduh, saya nggak ingat susunannya. Tapi dia pernah ke Makkah. Yang ketiga, pernah ke Makkah, bisa manasik. Yang itulah antum cari. Yang pernah ke Makkah, yang bisa manasik. Nanti antum ketemu dengan orang kalau cerita batin luar biasa, tapi sebetulnya dia tidak pengamal.
Di Mesir ada namanya Dokter Ala. Dokter Ala itu spesialis sepak bola. Kalau dia komentator bola dari mulai tendangan, dan dia memang top PhD, dokter dalam bidang bola. Tapi dia nggak pernah main bola. Ya, jadi kalau di Riau bisa anda tunjukkan ke Syekh Buya Alaidin mursyid tarekat Naqsabandiyah alumni Azhar. Buya Somad tempat anak talqin dulu lah meninggal. Atau antum ke Medan, ke Besilam, Syekh Zikmal Fuad. Dia mursyid dan alim, guru anak juga dulu waktu sekolah di pesantren. Kalau di Kudus, anak Mbah Arwani, hafiz Quran, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mbah Arwani Kudus. Mana tahu anak antum tahfiz Quran situ, ketemu sama anaknya, ambil. Ada orang sekedar ambil, minta talqin aja, la ilaha illallah, selesai. Tapi jangan sekedar talqin, ambil suluk, cutikan. Kalau lama 40 hari, 10 hari aja, untuk memasangkan supaya melekat dia di dalam, supaya antum merasakan putus dengan apa ini dalilnya. Nabi bertahanus di Gua Hir, kan diputuskannya itu hubungan 3 tahun berturut-turut, umur 38, umur 39, umur 40. Nabi 3 kali, 38, 39, 40. Pas 40 itu turun Jibril. Tapi jangan nanti suluk 10 hari turun Jibril. Langsung jadi Nabi ke-28. Nabi Azhar. Itulah dia sholat. Kalau nanti ada orang menyebut sholat daim kekal nggak putus, atau disebut dengan sholat batin, dia tidak berbunyi, tidak bersuara. Yang berbunyi bersuara itu nanti kalau suara itu hilang, berarti hilang dia. Kita waktu mau mati itu tak berbunyi, tak bersuara. Dan setelah roh keluar dari jasad juga tak bersuara, tak berbunyi. Itulah maka disebut dia dengan batin. Connect dua-duanya, antara zahir dan batin. Jangan karena zikir batin lalu yang zahir ditinggalkan. Habis sholat tidak lagi subhanallah, 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 subhanallah. Kau tak zikir 3-3 lagi. Nah, itu orang-orang zahir aja tetap. Tapi waktu subhanallah pas Allahnya itu kesini tetap. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau nanti pas di sama kiai siapa diajak subhanallah walhamdulillah, tetap connect ke sini. Berawal dia dari sini sama macam, makanya Nabi mengumpamakannya macam segumpal. Kata Nabi, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut jadi baik. Kalau yang lain rusak ikut jadi rusak. Maksudnya berawal dari situ. Nanti baru macam peredaran darah. Sebetulnya Nabi ketika mengatakan jantung itu permisalan, perumpamaan. Dari situ darah itu menyebar ke mata, ke telinga, ke otak, ke tangan, ke kaki. Wah, Bapak ini darahnya macet, nggak sampai ke tangan, semutan, kebas-kebas. Ini nampaknya, mohon maaf, nanti stroke ringan. Karena tak sampai ke ujung, darahnya tak sampai karena kurang semprotan hembusannya dari jantung. Ujung-ujung kesemutan. Kenapa ujung yang pertama kali kena? Karena darahnya tak sampai ke ujung. Orang sakit-sakit ke ujung. Kalau dibatinkan, zikirnya tak kuat sehingga tak sampai ke ujung, tak sampai ke mata, tak sampai ke tubuh. Intinya zikir ini sejalan antara teori dengan praktek. Orang kalau banyak teori, kurang praktek, nanti dia jadi tukang dongeng, cerita. Lebih baik beramal, kurang ngomong. Nah, banyak juga orang model gitu. Tak ada ngomong, tapi sebetulnya dia ahli zikir. Sibuk dia dengan zikir batinnya, sehingga tak terlalu dipedulikannya lagi. Ya, tapi bukan berarti jadi gila, enggak. Kita tidak gila dengan berzikir itu, enggak.
Kita hanya sedang asik dengan, sehingga tak terlalu kita pedulikan lagi cakap orang, komen orang, tak kita memperdulikan penampilan. Tapi kita tetap dengan kewajaran, tetap rapi, tetap bersih. Bukan berarti setelah zikir lalu pakaiannya compang-camping. Pas ditanya, kau tak mementing? Aku tak sempat bersisir karena hatiku sibuk berzikir. Nah, kita tetap. Man salaka, siapa yang lewat, tariqan, jalan. Jalannya kereta api pakai rel. Jalannya sepeda motor ada jalur khusus. Jalannya pejalan kaki ada trotoarnya. Jalannya mobil ada tolnya. Suluknya orang filsafat katanya mikir. Ketika aku berpikir, aku ada. Patung Ibnu Rushd di Eropa. Sambil megang buku. Kami tidak mau suluk yang jalan Ustadz Abdul Somad tadi, suluknya orang tasawuf. Di-off-kan akal, lalu kemudian dicari dengan zikir. Suluknya riyadhah. Riyadhah itu tahan makan, tahan minum, tahan lisan, tahan mata, tahan hati, tahan pikiran. Putuskan semua, lalu sibuk dengan zikir. Sedangkan suluknya orang filsafat, enggak mau dia. Dia mau pikir. Ngapain tahan makan, tahan minum? Yang penting mikir. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa ini ada? Kenapa ini? Selalu bertanya dan dijawab dengan pikiran. Makanya suluknya orang ilmu kalam adalah dengan berdebat. Dalilnya begini, dalilnya begini. Al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza. Maka ini saking banyaknya al-kalamu disebut dengan ilmu kalam. Ada jalan filsafat, ada jalan ilmu kalam, ada jalan tasawuf. Ustadz pilih yang mana? Saya pilih jalan tasawuf. Kenapa? Karena pikiran ini sama macam mata. Saya hanya bisa menengok yang dibatasi dinding. Di balik dinding sudah tak tahu. Saya hanya bisa memegang, di balik ini sudah saya tak tahu lagi. Akal ini terbatas. Jadi kalau kita paksakan akal ini, buntu dia. Jalan yang saya pilih adalah jalannya tasawuf, yaitu riyadhah. Itulah yang dipilih oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali, Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, menempuh semua jalan. Jalan filsafat udah. Man salaka, siapa yang lewat jalan filsafat. Udah dilewatinya jalan filsafat itu. Saking hebatnya di filsafat, maka ditulisnya buku judulnya Tahafud Al-Falasifah, keruntuhan filsafat. Dibantah oleh Ibnu Rushd. Tahafud at-tahafud. Lalu kemudian dilewatinya jalan Batiniyah, Syiah Ismailiyah, Batiniyah. Pun juga tidak. Akhirnya dikarangnya kitab untuk membantah itu, Fadaih al-Batiniyah. Lalu kemudian dibacanya kitab Qud al-Qulub, ditulis oleh Imam Abu Talib al-Makki. Inilah jalannya orang tasawuf, riyadhah. Dibacanya itu dia terpukau, habis itu ditinggalkannya. Waktu itu dia sedang pada puncak popularitasnya di dekat dengan Sultan Nizamul Muluk. Nizamul Muluk membangun universitas namanya Nizamiyah. Rektornya Al-Ghazali. Al-Ghazali kalau jalan 70.000 orang mengiringi hari Jumat.
Sahabat UAS tak ada apa-apa. Padahal waktu itu belum ada medsos. Bayangkan orang Al-Ghazali, dia mesti menghilangkan keterikatan itu. Terikat dengan Sultan Nizamul Muluk, terikat dengan jabatan rektor, terikat dengan murid-murid, ditinggalkannya ini semua. Tinggalkannya Sultan, ditinggalkannya rektor, ditinggalkannya semua. Yang dibawanya cuma 3. Timba, jarum, sama kain. Kain untuk menutup aurat, jangan sampai minjam kain orang lain pas mau sholat. Jarum, nanti kalau ada koyak dijahit sendiri, tak boleh minta bantuan orang. Kemudian timba, kalau mau wudhu, nampak sumur, mesti pakai timba. Jangan pakai timba orang, karena boleh jadi timba orang itu dicuri atau apa, syubhat. 11 tahun. Berkeliling dia dari mulai Tus kampungnya, karena dia At-Tusi, Persia, lalu pergi ke Baghdad, lalu pergi ke Makkah, ke Madinah, pergi ke Masjidil Aqsa, lalu menetap di satu sudut pojok di Masjid Bani Umayyah di Damaskus, Suriah. Maka pojok itu disebut dengan zawiyah. Itulah asal muasal kenapa orang tasawuf itu di pojok zawiyah. Kalau kebetulan ana selalu di pojok itu disebut dengan zawiyah Abdus Somad. Kau mau kemana? Mau ke zawiyah. Nah, zawiyah itu artinya pojok, karena mereka selalu pojok. Ada satu pojok zawiyah Al-Ghazali, karena pojoknya Al-Ghazali. Ada satu menara tinggi di atas, dia selalu khalwah. Khalwah bersunyi-sunyi, menyendiri. Karena hubungan dengan manusia ini dianggap merusak hubungan dengan Allah SWT. Tapi bukan berarti dia meninggalkan kehidupan, enggak. 11 tahun. Habis itu dia pun kembali. Makanya kitab yang monumental adalah Ihya. Kenapa? Karena Ihya setelah itu. Adapun Fadhail Batiniyah, kitab-kitab yang hebat, kitab yang paling tinggi dalam bidang usul fikih Al-Mustasfa. Itu ketika dia sedang tajam-tajamnya. Tapi setelah masa khalwah itu, dia menulis Ihya. Pesan Habib Sagab kemarin, waktu murid ayahnya bermimpi jumpa Nabi, jangan kamu tinggalkan kitab Ihya. Ihya Ulumuddin adalah kitab yang paling halus mengkaji tentang qalbu, tentang cacat diri. Tapi setelah khalwah itu bukan berarti meninggalkan agama. Ini yang selalu diajak orang. Nanti kalau kita bertasawuf meninggalkan agama. Tidak. Buktinya Al-Ghazali setelah keluar itu, dia tetap mengajar. 5 tahun lebih kurang sesudah itu baru meninggal dunia. Bukan dia meninggalkan umat, habis itu meninggal. Tidak. Berkhalwah. Jadi berkhalwahnya 10-11 tahun. Anak khalwahnya hanya 10-11 hari. Kalau sampai anak khalwah 11 tahun udah jadi wali anak. Jadi karena 10 hari wali murid aja. Jadi kemudian efek setelah itu, maka lahirlah karya monumental yang luar biasa. Hilang keterikatan itu, dan itu dialami oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi kalau ada nanti orang mengatakan, suluknya orang Riyadhah itu berat, saya suluknya orang filsafat. Ya, ente jalan. Sama dengan orang mengatakan, naik sepeda itu berat, Pak Ustadz. Saya maunya jalan kaki aja. Ya, mungkin menurut dia suluk. Tapi menurut ana, seperti yang sudah dilewati oleh Abu Talib Al-Makki, Al-Muhasibi, Abu Hamid Al-Ghazali, adalah suluk Riyadhah, suluk melalui itu. Bedanya, kalau suluk filsafat ilmu kalam itu, dia mencari. Kalau suluknya orang tasawuf, dia diberi. Kalau mencari belum tentu dapat. Kalau diberi, pasti dapat. Kalau suluknya orang filsafat, dia hanya melihat indikasi. Dari mana kau tahu Tuhan itu ada?
Karena ada langit, ada bumi, ada alam semesta, tak mungkin benda-benda ini ada tanpa ada yang mengadakannya, maka sesuatu yang ada ini bisa ada, karena diadakan oleh sesuatu yang ada, maka dia ada. Mengkaji itu aja udah gila orang juga. Makanya ada yang mengatakan, yang kaji filsafat, error kau nanti. Kenapa sesuatu yang ada ini bisa ada? Karena tidak mungkin yang sesuatu yang ada diadakan dengan adanya sendiri tanpa diadakan oleh yang maha ada. Pastilah ada dia. Jadi mana kau tahu Ustaz Somad itu tak ada? Ustaz Somad ada karena ada patwal, karena banyak orang sahabat UAS keliling, karena jadwal sudah disebar, berarti dia ada. Belum tentu ada, bisa jadi dia batal terbang karena belum dapat PCR. Tapi orang suluknya tasawuf tidak begitu. Dia yakin Allah itu ada karena Allah memberikan tanda kepada dia, bukan dia mencari. Tapi bukan berarti Allah itu mewujudkan dirinya, akulah Tuhan. Nah, makanya akidahnya mesti kuat. Sifat 20-nya mesti kuat. Mana tahu nanti pas sedang zikir tiba-tiba muncul datang, akulah Tuhan. Terbantahkan dengan mukhalafatu bil hawadis. Wujud kidam bakonya bukan berarti orang melalui lewat tasawuf lalu meninggalkan ilmu kalam, enggak. Makanya belajar dulu, fikihnya matang, ilmu kalamnya matang, sifat 20-nya matang, baru dia riyadhah. Jadi nanti kalau ada macam-macam terjadi dalam perjalanan batinnya itu tereliminasi dengan sendirinya. Akulah Tuhan, kau sudah kuampunkan dosa-dosamu, pergi kau setan, kata Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jilani juga jalan yang dia tempuh adalah jalan riyadhah. Jalan riyadhah batin, menghilangkan ini segala macam, barulah sampai. Puncaknya ketika Al-Ghazali ditanya, apa yang kau lihat Al-Ghazali? Apa sebetulnya yang kau lihat? Kata Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Hanya cahaya yang terpancar dalam hatiku. Itu saja. Oh, lalu setelah itu nanti kita bisa jalan di atas air, bisa terbang. Bukan, itu dukun. Kita tidak jadi dukun. Kita hanya menjadi orang yang diinginkan jadi istiqomah, menjaga diri dari yang haram, tidak syubhat, menjauhkan diri. Itu saja sebetulnya. Bagaimana kita lebih wara', bagaimana kita lebih takwa, bagaimana kita lebih ridha, bagaimana kita lebih tawakal. Itu sebetulnya yang mau dicari. Bukan setelah itu kita jadi Superman, jadi Wonder Woman, jadi Catwoman. Apalagi itu kan perempuan. Kita tetap seperti biasa. Cuman mungkin batin kita lebih tenang, lebih. Dan tingkatan-tingkatan itu kita tak tahu. Tak tahu kita tingkatan orang lain. Jadi setelah itu lalu kita tengok, kita langsung bisa ngelihat batinnya. Oh, ini nampaknya Pak Azhar masih. Enggak. Allah sengaja tutup itu supaya kita tak sibuk memikirkan orang lain. Bahkan banyak orang yang kasyaf itu dia berdoa kepada Allah supaya dihilangkan Allah. Karena kalau dia sibuk dengan kasyaf, bisa tahu siapa tamu yang mau datang. Setelah tamunya datang, tahu tujuannya, minta doa supaya duduk jadi caleg. Ya Allah, hilangkanlah ini, karena sibuk aku dengan ini sehingga aku lalai pada engkau. Tak mau dia itu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang pada tingkat awal dapat karomah-karomah itu sama seperti anak gadis, seperti anak gadis yang pertama kali dapat menstruasi. Malu dia. Dan dia anggap itu sebagai penghalang. Beda sama seorang sekarang. Sengaja minta zikir Asmaul Husna sama kiai, minta pilihkan satu supaya kasyaf. Supaya tamu datang pasti masih bermain, pasti masih ada ikat-ikatan. Apa bedanya dengan orang yang ada ikatan harta dengan ikatan kekuasaan? Masih ingin keterikatan itu supaya dianggap orang hebat, supaya dianggap orang punya karomah, supaya dianggap wali. Mengerikan. Justru kita terjebak pada jebakan Batman yang kedua, jebakan batin. Jebakan zahir sudah.
jebakan popularitas, jebakan ini, jebakan dimuliakan, dihormati, disanjung ini. Habis itu pas masuk tasawuf kena lagi jebakan kedua. Jebakan dianggap wali kutub, jebakan dianggap langsung ketemu Nabi Khidir. Justru kalau orang-orang itu nggak mau dia cerita itu, karena kalau sampai orang lain tahu nanti dia merasa ujub, merasa lebih. Padahal makom yang lebih rendah adalah kalau anak pribadi kita amalkan syariat, kita tak berzikir, tak putus, bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan, udah kita terima aja. Kita terima, berarti menurut makom Allah taala inilah makom engkau. Lebih baik. Tapi kita tetap berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wallahu a'lam bishawab.